Yang ketiga, wa alla yakuna muhriman bil haji awil umrah. Wa alla yakuna lan ora yen to ono sapa zauj. Muhriman itu wong kang ihram. Tidak boleh orang yang sedang ihram bil haji dengan sebab haji awil umrati atau umrah. Syarat yang ketiga, syaratnya menjadi suami adalah dia bukan dalam kondisi ihram, baik karena haji atau umrah. Jadi kalau ihram itu pertama akad nikahnya tidak sah, yang kedua hukumnya haram, sudah tidak sah dan mendapat dosa. Yang keempat, wa alla yakuna mahraman. Kalau tadi muhrim itu orang yang ihram ya. Jadi kalau kita aktif di medsos banyak kesalahpahaman. Nggak boleh pegang-pegang, kenapa? Karena kita bukan muhrim ya. Memang bukan muhrim, karena bukan ihram, tidak sedang ihram. Muhrim itu artinya sedang melaksanakan ihram. Bagaimana bahasa yang benar? Bahasa yang benar karena kita bukan mahram. Paham ya? Mas, tidak boleh pegang-pegang. Kita bukan mahram. Kita bukan muhrim, itu salah. Tapi bukan mahram. Yang pertama muhrim, yang sekarang wa alla yakuna lan yanto ora ono sapa zauj. Mahraman itu mahram. Lil mar'ati ketui wong wadon. Mahramnya wanita tadi. Jadi enggak boleh terjadi pernikahan antara anak dengan orang tua, karena itu mahram. Terjadi pernikahan antara saudara, karena itu saudara mahram. Atau terjadi pernikahan antara seseorang dengan ponakannya, atau terjadi pernikahan antara kakek dengan cucunya ya. Atau terjadi pernikahan antara menantu dengan mertua. Paham ya? Tadi anak dengan orang tua, sekarang menantu dengan mertua. Itu termasuk mahram mu'abbad. Artinya selamanya. Artinya apa? Artinya mahram mu'abbad itu toh sekalipun terjadi perceraian antara si A dengan istrinya, terus si A kawin dengan mertuanya, itu nggak boleh. Kenapa? Karena selamanya, karena dianggap mahram. Bedanya mahram mu'aqqad. Mahram mu'aqqad itu seperti ipar. Jadi si A tidak boleh kawin dengan iparnya karena masih ada istrinya. Ketika istrinya dicerai atau ketika istrinya meninggal, boleh-boleh saja si A kawin dengan iparnya. Itu namanya mahram mu'aqqad, terbatas. Ketika sudah terjadi perceraian atau meninggal istrinya, boleh kawin dengan iparnya. Tapi yang namanya mertua, toh sekalipun sudah cerai dengan istrinya atau istrinya sudah meninggal, selamanya tidak boleh mengawini mertuanya. Itu namanya mahram mu'abbad. Itu mahram yang secara musyawarah. Sekarang ada mahram yang secara birrodok, susuan. Contoh, Raka ini punya anak namanya Rasa. Punya anak namanya Rasa. Terus akhirnya Rasa ini diadopsi oleh Mbak Nabilah. Mbak Nabil diadopsi. Ini dianggap menjadi anak. Anak ini ya, Mas Rasa, adik Rasa ini dianggap anaknya Mas Nabilah, Mbak Nabilah. Dengan beberapa syarat. Yang pertama, harus tidak sampai umur 2 tahun. Paham ya? Jadi anak yang diadopsi itu tidak sampai umur 2 tahun. Qoblal haulaini. Yang kedua, antara adik Rasa nyusu pada Mbak Nabila ini sekiranya sampai 5 kali susuan. Khamsah tafriqat. Baru Rasa menjadi anaknya Nabilah, namanya nasab secara rodok, nasab secara susuan. Paham ya?
Ibu kandungnya siapa? Ibu kandungnya Mbak Raka, ibu kandungnya. Namanya nasab rodho. Bagaimana? Maka karena ini nasab, ketika bersentuhan dalam kondisi punya wudhu, tidak batal wudhunya. Ketika sudah besar, tidak boleh dikawin, karena itu sudah dianggap apa? Mahram birrodho. Secara susuan. Kalau mertua itu namanya mahram bil musyaharah. Wis wa alla yakuna indah arba'u zaujat. Wa alla yakuna lan yento ono indahu iku ing dalam kekuasaane zauj lan wa alla yakuna lan ora ono indahu iku ing dalam kekuasaane zauj opo arba'u zaujatin, opo 4 piro-piro istri. Ingkanah lamun ono sopo zauj itu hurron itu merdeka. Au zaujatani atau 2 istri. Au zaujatani atau 2 istri. Ingkanah lamun ono sopo zauj rokikon itu budak. Syarat yang ketiga atau yang terakhir, laki-laki itu boleh kawin catatan dia tidak sampai mempunyai 4 istri. Kalau dia sudah punya 4 istri dan mau kawin lagi dengan istri yang kelima itu tidak boleh. Paham ya? Contoh, Mas Haika ini istrinya sudah 4. Sudah 4. Terus mau kawin lagi dengan khamisah dengan laki-laki dengan perempuan yang kelima. Laki-laki. Khamisah dengan perempuan yang kelima. Enggak boleh. Bagaimana? Nunggu ada salah satu dari mereka ada yang dicerai, atau mungkin salah satu dari mereka ada yang meninggal, baru boleh kawin dengan wanita tadi. Kalau dia sudah punya 4 istri, maka tidak boleh kawin dengan wanita yang kelima. Jadi gini, umat Nabi Muhammad SAW maksimal kawin itu berapa? 4 perempuan. Itu pun dengan beberapa syarat. Mampu musir, dia mampu. Terus yang kedua, dia bisa berbuat adil umpamanya. Yang ketiga, dia tidak sampai menyakiti salah satu istrinya. Paham ya? Karena sekarang ada ya penceramah yang sangat terkenalnya mengatakan persilakan kawin lebih dari 4, itu enggak boleh. Adapun Nabi Muhammad sampai 9 itu sifatnya khususiyah. Artinya apa? Khusus kepada Nabi Muhammad. Jadi perbuatan Nabi Muhammad itu tidak semuanya kita wajib mengikuti. Bahkan ada yang haram. Nabi melakukan sesuatu kita enggak boleh mengikuti. Contohnya saumul wisol, puasa wisol. Puasa wisol itu selama 1 hari 1 malam tidak makan dan tidak minum. Namanya puasa wisol. Contoh, tadi malam sahurnya, terus bukanya nanti ketika subuh baru buka puasa. Itu enggak boleh. Jadi nanti maghrib tidak makan, tidak minum. Isya tidak makan, tidak minum. Makan minumnya nunggu ketika adzan subuh. Itu enggak boleh. Namanya puasa wisol. Nabi melakukan tapi umatnya tidak boleh. Begitu juga an-nikah fauqal arba. Kawin dengan perempuan lebih dari 4 enggak boleh. Jadi maksimal 4 perempuan. Ya. Jadi kalau seandainya sewaktu-waktu bertemu dengan tokoh yang menyampaikan, "Mas, enggak apa-apa, Mas, kawin lebih dari 4, enggak boleh diikuti." Kenapa? Pertama, bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Yang kedua, bertentangan dengan ijma' ulama. Banyak di luar sana yang mengatakan seperti itu. Apalagi kawin kontrak umpamanya.
nikahul mut'ah. Nggak boleh ya, walaupun penampilannya sangat meyakinkan tapi nggak boleh diikuti. Wis. Tanbihun, sekarang jam menunjukkan jam 12 lebih, setengah satu lebih, setengah satu. Kalau selesai mau pulang atau mau di sini? Kalau di sini berarti saya lanjut ngaji. Yang laki-laki loh. Kalau saya selesai mau pulang apa di sini? Mana lagi? Yes, lanjut. Ntar lagi selesai hujannya. Mumpung belum puasa ya. Kalau sudah puasa nggak kuat teriak-teriak gini.